Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Sanjaya dengan NIM 2021 0201 0103 044. Pada kesempatan siang menjelang malam ini, di video kali ini saya akan menjelaskan analisis dari peran teknologi informasi dalam pelayanan hukum dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan hukum, serta apa saja yang menjadi tantangan dan permasalahan dalam menerapkan teknologi dalam pelayanan hukum tersebut. Baik, saya akan langsung menjawab terkait hal tersebut. Jadi, dengan menerapkan teknologi dalam pelayanan hukum, itu memberikan banyak manfaat di era digital sekarang, di era kontemporer sekarang. Karena banyak masyarakat yang kemudian bisa mengakses informasi ataupun dapat mengakses informasi secara online atau daring. Jadi dengan adanya pelayanan hukum secara teknologi tersebut, itu mempermudah kepada instansi dan juga masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat bisa mengakses informasi secara daring, dan juga masyarakat bisa misalnya melakukan pembuatan dokumen secara online, khususnya seperti SKCK di lingkup kepolisian. SKCK sekarang bisa dibuat secara online. Ada aplikasi khusus ataupun situs khusus yang bisa kita akses untuk membuat SKCK tersebut. Namun dalam penerapan hal tersebut pasti memiliki tantangan dan permasalahannya. Nah, apa yang menjadi tantangannya? Tantangan pertama yaitu keamanan privasi, karena tidak selamanya informasi data pribadi dari kita ataupun keamanan data kita itu dapat dijamin 100%. Apalagi banyak sekarang yang marak terkait hacker itu. Karena pasti akan ada yang namanya kebocoran data ataupun takutnya ada penyalahgunaan identitas, kemudian ada penyalahgunaan hak yang tidak sah. Nah, kemudian apa yang menjadi tantangannya dalam menerapkan hal tersebut? Yaitu permasalahan aksesibilitas dan juga kesetaraan. Kenapa hal tersebut menjadi tantangan? Karena di dalam kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia, itu tidak merata mengenal yang namanya digital. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia mengenal yang namanya digital. Jadi ada kesenjangan teknologi di antara masyarakat tersebut, sehingga menerapkan pelayanan hukum secara teknologi tersebut tidak merata. Dikarenakan hal tersebut adanya kesenjangan digital. Contohnya seperti di daerah-daerah terpencil, banyak masyarakat yang hampir tidak tahu apa itu pelayanan teknologi. Contohnya seperti lansia. Nah, kemudian kedua, contoh konkret. Apa saja contoh konkret tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam meningkatkan pelayanan hukum?
contoh konkret tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam meningkatkan pelayanan hukum, serta apa saja tantangan dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Jadi yang namanya teknologi pasti memiliki pasti memiliki banyak kekurangan, kemudian ada kelebihan, ada kehasilgunaan, dan ada juga kekurangan. Ya, contoh konkretnya yaitu pertama yaitu salah satunya yaitu Sistem Informasi Manajemen Perkara atau SIM, yaitu diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Indonesia dengan mengembangkan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP yang memungkinkan: 1. Pendaftaran perkara secara online, 2. Tracking status perkara real time, dan ketiga yaitu pembayaran biaya perkara elektronik. Nah, kemudian dengan menerapkan hal tersebut, apa yang menjadi tantangannya? Nah, tantangannya yaitu resistensi petugas. Nah, 30% staf dari pengadilan itu menolak menggunakan sistem baru. Nah, kedua yaitu gangguan teknis. Server down rata-rata 2 sampai 3 kali per bulan. Dan ketiga yaitu kesenjangan digital. 40% pengguna kesulitan mengoperasikan sistem. 40% pengguna kesulitan mengoperasikan sistem. Nah, namun dengan adanya tantangan pasti ada solusi atau ada hal yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut atau meminimalisir hal tersebut. Jadi solusi apa yang perlu diterapkan untuk menangani hal tersebut? Yaitu pertama, yaitu mengadakan khususnya Mahkamah Agung Indonesia khususnya mengadakan program pelatihan secara bertahap. Yaitu pelatihan tersebut berlangsung selama 3 bulan dengan monitoring antar individu, Jadi ada yang memonitoring individu tersebut. Kemudian kedua, infrastruktur backup. Jadi untuk mengatasi permasalahan server down rata-rata 2 sampai 3 kali per bulan, itu harus ada yang namanya backup server. Harus ada backup dari server. Harus ada backup server supaya ketika terjadi down itu ada backupnya. Jadi tidak sepenuhnya rusak atau tidak sepenuhnya hilang, karena ada yang namanya cloud atau penyimpangan awan, atau bisa disebut juga backup server. Ada yang backup data-data tersebut. Kemudian ketiga yaitu untuk menangani terkait kesenjangan digital. 40% pengguna sulit mengoperasikan sistem itu. Solusinya itu pertama di MA ataupun pengadilan lainnya itu menerapkan atau mengadakan membentuk suatu tim support yang kemudian memberikan support teknis dan kemudian memberikan tutorial cara menggunakan sistem tersebut. Jadi ada tim yang dibentuk oleh si pengadilan tersebut atau si A tersebut yang dapat mendorong atau mensupport tim teknis dan juga memberikan tutorial tata cara mengelola ataupun mengoperasikan sistem tersebut. Saya rasa cukup pada kesempatan kali ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika banyak kurangnya saya minta maaf, dan jika banyak lebihnya
saya meminta kembali. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.